Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ila hadratin nabiyyi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, jami' sahabah wa jami' tabi'in wa tabi'it tabi'in, jami' anbiya wal mursalin wa jami' malaikatil muqarrabin wa jami' awliya was salihin, khususan sahibul hikam al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi, wa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bi anna Allah yu'li darajatin fid dini wa dunya wal akhirah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat Al-Hikam, alhamdulillah wa syukrulillah, subuh kali ini kita bisa ketemu kembali silaturahmi Pak Asep ya. Dalam rangka kajian rutin kita kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari. Pagi hari ini hikam ke-88. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus saminatu was-samanun min hikamil Athaiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Atau pemberian dari makhluk adalah halangan, dan man'un musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan. Ada al-'ata, ada al-man'. Al-'ata pemberian. Sebaliknya al-man'u penolakan. Al-'ata minal khalqi hirman, pemberian dari makhluk ya. Ternyata dalam kacamata ilmu tasawuf adalah hirmanun, penghalang, hijab. Maksudnya apa? Padahal min izza a'taka la khalqu syai'an, ketika seseorang makhluk siapapun dia, iza a'ta kalau khalqu syai'an, seseorang makhluk siapapun dia memberi sesuatu, memberi hadiah misalnya, ya, memberi kebaikan apapun. Orang pernah ditulungan apapun, misalkan dijejehkeun gawe,
ya, dikasih pinjaman, enak kan kasih pinjaman. Pokoknya apapun atau kalau khalqu syai'an, ketika seseorang memberikan kepada kita sesuatu, ya, ketika seseorang pernah nulungan ke orang, membantu ke orang dengan berbagai cara, ya, diberikan peluang usaha, ya, atau diberikan peluang bekerja, atau dapur awal tiba-tiba ada yang ngeborong dagangannya, amin Allahumma amin. Tetapi walam taro annahu minallah, tetapi kita melihatnya itu bukan dari Allah, kita hanya melihat dari orang tersebut saja, gitu pandang, ya. Nah, bila cara pandang kita, cara pandang hati kita seperti itu, maka ya, fahuwa hilmanun ay hizabun bainahu wa bainallah. Kalau cara pandang kita hanya selesai di makhluk, ya, maka cara pandang kita seperti ini itu akan menjadi hijab penghalang antara kita dengan Allah. Jero teu ieu padahal. Ya. Ulangi, iza a'ta kalau khalqu syai'an wa lam tara annahu minallah al-mun'im, ya, fayuhibbuhum wa takhafu qati'atuhum fahuwa hilmanun ay hizabun bainahu wa bainallah. Jadi ketika kita diberikan sesuatu oleh orang, ya, sesuatunya apa aja, peluang usaha, peluang bisnis, bengkel panur rumah tiba-tiba ramai, gitu kan? Itu pemberian kan? Pemberian dari khalq, dari makhluk, dari orang, ya, dari siapapun. Ternyata padani, sebetulnya ketika kita dapat pemberian dari orang, itu fal haqiqah wa huwa minallah. Hakikatnya itu adalah nikmat dari Allah. Minallah al-mun'im, Allah yang memberikan nikmat. Wal makhluk sababiyatun, dan makhluk itu adalah pandang hanya wasilah pelantara nikmatnya Allah kepada kita. Tuh. Jadi hakikatnya itu, pemberian itu hakikat yang paling pertamanya adalah dari Allah. Lewat siapa? Lewat makhluk Allah. Nah, makanya cara pandang hati kita memandang jangan selesai di makhluk, tapi harus tembus langsung kepada siapa? Allah al-mun'imnya, Allah yang memberikan nikmatnya, ya. Karena kalau selesai di makhluk, fayuhibbuhum wa takhafu qati'atuhum, sehingga merasa senang, merasa cinta kepada si A tersebut, ya. Si A sudah menolongkan ke orang, menolong, pernah ditolong kita sama si A. Aduh, eta mah keur kapepet ditulungan ku si A, ngemplong hati, ya. Fayuhibbuhum, tumbuh rasa cinta, rasa kasih A, naon sabab tabiat orang mah akan mencintai seseorang ketika seseorang itu memberikan kebaikan kepada kita. Wajar tabiat manusia, karena pernah ditolong ku si A sehingga wa takhafu qati'atihim, sieun putus silaturahmi, ya, sieun putus silaturahmi. Bahkan selalu menjadi dambaan hati, selalu diomong-omong kepada siapa. Abdi pernah ditulungan ku si A, abdi pernah ditulungan ku si A ini, aduh, menjadi catatan hati. Kecintaannya kepada si A melebihi cintanya kepada Allah. Ini yang bahayanya, ya, rohi kami pada ini, ya. Jadi makhluk Allah itu bisa berupa makhluk manusia, atau bisa juga makhluk itu bukan manusia, tapi maksudnya adalah jalan sababiha usaha. Dagang juga itu makhluk, kerja di kantor juga makhluk,
Pak Ketua punya PT, itu makhluk PT. Jadi secara zahir rezeki kita itu berasal dari PT ini, ya. Rois ASN, alhamdulillah, itu zahirnya ASN. Tetapi fil haqiqah wahwa minal. Jadi subuh kali ini rubah cara pandang kita, khawatir cara pandang kita kepada rezeki selesai di makhluk, ini yang bahaya. Tapi tembuskan langsung kepada mana? Kepada Allah Al-Mun'im, sumber utama pemberi rezeki. Nah, bila kita cara pandang kita selesai di makhluk, ya, fahuwa hirmanun ay hijabun bainahu wa bainallah wa zalika alamatu mautil qalb. Kalau cara pandang kita ketika memandang nikmat itu selesai hanya di makhluk saja, akan jadi hijab, akan jadi penghalang hubungan kita dengan Allah, keputus hubungan kita dengan Allah. Bahaya tidak hubungan kita keputus dengan Allah? Jangankan hubungan kita keputus dengan Allah, Pak Asep, ya, dengan istri aja kadang-kadang ada saling bautnya di rumahnya terputus tak orangnya. Arek doyal ti heula era Pak Asep. Kumaha? Itu keputus hubungan dengan istri, keputus hubungan dengan anak. Bagaimana gundah gulanya, gelisahnya hati kita coba. Ketika jen istri kita di rumah kosok ke pabaeud-baeud, ya miskomunikasi gitu. Apalagi kita putus hubungan dengan Allah. Al-ata minal khalqi hirman. Ini maksudnya, ya. Ini maksudnya al-ata minal khalqi, pemberian makhluk yang jadi hirman, yang jadi penghalang kita dengan Allah. Manakala kita memandang pemberian makhluk itu hanya selesai di makhluk, ya, yang padahal, ya, nikmat yang sebenar-benar pemberi nikmat wa Allah al-mun'im. Jadi boleh kita mencintai seseorang, berterima kasih kepada seseorang, harus boleh, ya. Mencintai seseorang lebih tulungan ke orang alus, ya. Da orang kudu tahu diri pernah ditulungan ku si A. Kita harus tahu diri pernah dibantu ku si A. Tapi jangan terlalu keterlaluan sampai melupakan Allah. Allahnya hilang, ini yang bahaya pada. Nah, pun sebaliknya sahabat, bila kita ku Allah dianugerahkan kesempatan peluang kedulungan batur, ya, Asep tiba-tiba Allah mampu kedulungan batur, tong jadi jumawa juga, ya. Jangan sampai keluar kata-kata lamun eueuh saya mah kamu moal kitu. Pernah nggak sering dengar kata-kata itu enggak? Sama juga Pak Didi, ya. Justru kita harus bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah aku bisa menjadi jembatan solusi buat dia, gitu ya. Dan hakikatnya dari Allah juga, bukan orang, ya. Dalamun walaupun orang mampu ku Allah nggak ditoel hati orang, mal mampu orang mal bisa nulungan ka batur moal nu puguh mah lebar we duit dibikeunaan mah coba gitu. Ini maksud al-ata minal khalqi hirman, ya. Sebesar apapun, sekecil apapun pemberian dari makhluknya Allah, ya, jangan disangka itu pemberian dari makhluk itu. Tapi tembuskan hakikat pemberian itu bersumber dari Allah lewat sababiyah orang ini, ya, lewat perantara orang ini. Karena bagi kita mah, ya, menjemput rezeki Allah itu untuk level kita, ya harus ada perantara dulu pasti, ya. Walaupun pada hakikatnya Allah itu mampu ngasih rezeki tanpa perantara, pandang. Bisa. Bagi Allah memberikan rezeki tanpa pelantara juga bisa, ya. Ngasih uang kepada Allah kepada kekasih-kekasihnya Allah, ya, tidak perlu wasilah berdagang dulu,
Tidak perlu wasilah berbisnis, tidak perlu wasilah kerja, mampukeun Allah. Tapi ke level-level orang mah tetap kudu aya wasilah. Ya, wasilah dagang itu makhluk, wasilah kerja itu juga makhluk. Ini al-ata minal khalqi hirman. Yang kedua, sahabat al-hikam, wal man'u minallahi ihsanu. Penolakan dari Allah itu sebetulnya kebaikan. Ya. Naon penolakan minallah tu? Wa iza mana'akallahu, ketika Allah menolak doa-doamu. Doauka lam yustajab wa hajatuka lam tuqbal. Ngadoa teu dijabah wae hajatan kelar-kelar. Secara zahir cek urang mah man'u, padahal fil haqiqah wa huwa al-ata ay ihsanun minallah. Sebetulnya itu adalah ihsannya dari Allah. Karena Allah tahu rahasia kita apa. Ya. Tahu rahasia kita. Kita yang diciptakan oleh Allah, tahu sang penciptanya. Itu. Ngadoa mah tuluy ngadoa, karena doa mah adalah kewajiban. Ya. Ud'uni astajib lakum, ngadoa terus. Tetapi kalau memang doa itu belum dikabulkan juga, hajat juga belum dikabulkan juga, wal man'u minallah ihsan. Ya. Penolakan dari Allah justru itu kebaikan. Ya. Karena belum tentu kita mampu dengan hajat yang kita sampaikan kepada Allah membawa. Kalau itu doa dijawab. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika man siwak. Minta doa kaya kepada Allah. Lain Allah kemampuan mengkayakan seseorang. Ya. Tapi Allah tahu kapasitas. Da si ieu mah lamun dibade beungar pasti loba ulin. Gitu ya. Sikap fasep. Ya Allah. Ya. Teu kaok dibade beungar coba ngecileung panonna. Jangan deui. Nah, naon akibatnya? Berantakan rumah tangga, budak pabeli. Itu akan bahaya. Mata kec au teh pasep wayahna. Ya. Cukup belah syukur yang ada dulu. Da kapasitas kamu masih gak gitu. Ini man'u dari Allah. Ya. Penolakan dari Allah secara sekilas Allah teu adil. Sekilas nafsu. Tetapi fil haqiqah wa huwa al-ata wa ihsanun minallah. Hakikat yang sebenar-benarnya adalah man'unya Allah itu justru anugerah kebaikan. Cuman kadang-kadang kita mah hatinya belum sampai ke situ pada ini. Kita mah belum mampu menangkap sinyal dari Allah, belum. Da urang mah hatana gelap, ya. Masih gelap, masih kena memandang zahirnya. Masih memandang zahirnya. Belum memandang tembus ke batinnya. Gitu pandang. Al-ata minallah khalqi hirman wal man'u minallahi ihsan. Ya, pemberian makhluk mah itu mah akan jadi hijab, akan jadi penghalang manakala kita memandang makhluknya yang memberikan nikmat. Ya. Tetapi sebaliknya akan bukan jadi penghalang lagi, akan menjadi usul kepada Allah ketika kita memandang semuanya adalah Allah. Kita memandang semuanya adalah Allah. Siapapun makhluk yang memberikan peluang kepada kita, ya, siapapun yang memborong barang dagangan kita, siapapun yang datang kepada kita, itu fil haqiqah wa Allah. Ya. Pasahid warungnya ramai. Sebetulnya Allah yang mendatangkan keramaian. Warung ngajajar di jajaran ieu. Warung A, warung pasahid, warung ini, warung ini, warung ini. Ya. Tapi Allah anugerahkan hati, balanya kamu ke situ. Balanya kamu ke situ, belanja ke warung A, belanja ke warung B. Katinggalan makhluk yang belanja ke warung A. Padahal fil haqiqah Allah ngalungsurkeun rezeki ka warung
warung nggak melalui sababiyah ini makhluk, ya. Panuruman bengkelnya tiba-tiba ada ramai, ya. Padahal bengkel itu banyak ini. Secara fisik mungkin bengkel orang lebih kinclong secara fisik, tapi di situ ada rahasia Allah, ya. Karena panuruman mah bereha, panuruman mah naon loba biayaan, ku Allah dirizkian, naon nglakuin sababiyah, ya. Maka siapkanlah wadah rizki yang banyak dulu, baru Allah ngasih rizki akan banyak. Kalau wadah rizkinya kecil, rizki juga kecil juga pasti. Siga wadah ieu tah aya wadah teko, aya wadah gelas mun caina sagelas, dieu sian ku sateko eta lumer moal. Luber. Siapkan wadahnya 1 teko biar isinya airnya 1 teko. Jadi wadah rizki itu apa maksudnya? Banyak biayaan itu salah satu wadah rizki, ya. Mentak lamun orang mengikrarkan diri yang loba ngabiayaan, dirizkan akan lebih ke Allah. Menjadi wasilah rizki makhluk-makhluk Allah itu juga wadah rizki, ya. Kedua, kita menjadi wasilah rizki buat sekian karyawan. Mata ku Allah digolontorkeun we rizkina dipercaya ku Allah, ya. Naon sabab? Karena beliau jadi wasilah rizki. Karyawannya berapa orang coba, ya. Di balik karyawan ada istrinya, di balik karyawan ada anak-anaknya. Berarti beliau ini wasilah jembatan jalan buat istri-istri karyawan, anak-anak karyawan. Itu maksudnya wadah rezeki itu. Karena orang mada biayaan sakitu we rezekina. Ieu pengalaman abdi. Ketika abdi muliakeun dari anak pertama, kedua, ketiga ngabri, rois dak teuing rezekina teh ada. Ternyata ketika yang pertama sudah selesai kuliahnya Pak Asep, itu yang seharusnya rezeki SPP sekian juta itu harusnya ada ya Pak Nurman. Teu aya padahal. Itu berarti apa? Memang wadah rezekinya segitu. Hakikat rezeki buat anak pertama kuliah. Setelah kuliah selesai, abdi mah wasilah aja, jalan jembatan aja. Buktinya apa? Ketika kelar selesai kuliahnya, rezeki udah selesai, enggak ada ke abdi pasien. Yang harusnya ngumpul mungkin sekian, jadi sekian, tapi sekarang alhamdulillah. Tuh, jadi wasilah kita. Jadi apapun kita adalah wasilah kebaikan buat orang. Sebaliknya pada armin ketika ku Allah orang dikeresakan menjadi jembatan penolong buat orang lain, janganlah kita menjadi sombong, jangan menjadi jumawa, jangan jadi melak cangking dina ceuli, justru harus syukur, ya. Sebab bagi Allah Allah begitu mudah, ya, menaikkan derajat seseorang mudah, membalikan juga akan mudah. Inilah hikam ke-88 orang sing bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama cara pandang hati kepada babul rizki. Jangan lihat makhluknya Pak Asep, lihat orang, lihat Allah, ya. Kalau kita hanya melihat makhluknya, jadi hirman, jadi hijab, penghalang kita dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalail